Ini. Ya, PGS ini dengar teman-teman nih. ya. Ini pernyataan dari dia. Waduh. Nakal Sejarah Yesus banget ini temennya berbicara nenek-nenek tentang nih. Yesus pada conference The Modern Bicara Churchman di mute aja Daman. Churchman di Oxford tahun 1967 di Canon PGS. High Montefiore. Pendeta Greg Santomari Cambridge PGS nih ya. menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum PGS nih ya laki-laki bro. yang tidak kawin biasanya memiliki satu Bro. dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak Sebenarnya saya terdapat udah gadis males atau mereka sebenarnya secara gitu. natural apa ini bacaannya hombreng. Males saya Hombreng, sebenarnya. Hombreng. Ini Gua ditulis di sebenarnya mana cuma The nggak mau Time sama anda Juli Pak 28 diskusi 1967. Nah, kemudian karena anda yang lebih terlalu parah rendah. lagi, Ya, Martin Luther anda itu juga perempuan menegaskan PCS, image Yesus yang suci pezina. ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya. Siapa yang Nggak berzina, tahu teman-teman? malu dong. Siapa yang berzina? 18 Yesus autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun Karena bagian-bagian PCS tertentu mbak, gimana mempermalukan nek? Arnold Lund. Nek, Di mute, 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 nek. mute. Wemer menyitir satu nukilan dari Table Arnold Talk di mana mana Luther mbak? mengatakan Wih, bahwa Kristus berzina 3 kali. Bahwa skandal Martin PCS Luther, nih. Luther PCS menyatakan bahwa nih. Kristus Tarif berzina berapa tiga mbak kali. PCS mbak? Mbak, Pertama dengan perempuan tarif di PCS-nya berapa? sumur. Kedua dengan Mary Bro, tarif Magdalena. PCS. Dan ketiga dengan perempuan yang diambil Tarif dalam PCS-nya berapa tuh perzinahan pak? yang dia lepaskan begitu saja. Dengan bawa ke demikian, surga. Kristus yang Aduh. begitu suci Nih telah mbak, berzina sebelum meninggal. tarif PCS-mu Arnold berapa nih Lund, pak? Kalau ini ada di dalam jawab dulu Arnold dong. Lund, The Revolt Against Ah, Recent Eyes tarif dan PCS Scottish dong, Wood please. Publisher di Please, London saya akan promosikan 1950 anda Rifa. halaman 233. Rifa, Nah, inilah tarif asli PCS perkataannya ya. berapa? Christus adultery ya, teman-teman, Christus adultery. Skandal PCS Astagfirullahaladzim nih. ya. Oh, Jadi gitu Kristus teman-teman ya. adultery. Sebenarnya saya tidak heran ya dengan orang-orang macam gini, dengan gerombolan seperti ini ya. Jadi mereka ini, orang-orang yang tidak sekolah ini, tidak tahu membedakan antara literatur, komik, dongeng, dan juga sampah. Jadi itu rancu bagi mereka, itu hal yang sulit dibedakan. Jadi kalau mereka membaca artikel, dibilang ini data valid, membaca buku, ini data valid. Padahal tidak semua artikel dan juga buku itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi ada banyak sekali itu ya. Nah, menurut Uniriva tadi itu ini data valid ini nampol oten ini katanya dia. Datanya dari mana sih? Katanya dia ini ngutip dari websitenya Sarapan Pagi Biblika, tulisan Rita Wahyu katanya. Benarkah Rita Wahyu menulis sumber yang dikutip oleh Uniriva ini? Saya tadi searching di Google mencari artikel yang dibaca oleh Uniriva. Saya menemukannya. Dan ternyata yang dibaca oleh Uniriva itu bukan pendapat Rita Wahyu ataupun admin dalam Sarapan Pagi Biblika. Karena yang dibaca itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, jadi ada orang yang bertanya karena pertanyaan ini dia dapatkan dari diskusinya dengan orang lain. Kemudian ditanyakanlah ke websitenya Sarapan Pagi Biblika. Ingat ya di sini, mari kita baca. Ada tulisan besar di situ, tanya. Paham? Bahwa ini sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan mempunyai info tentang tuduhan ini? Dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat-pendapat lain. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967 dan lain sebagainya itu ya. Pendeta Greg Santomary Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homoseksual. The Times, Juli tanggal 28 tahun 1967. Ingat ya, ini sumbernya dari majalah menurut kesaksian seorang pendeta dari Cambridge. Menurut The Times ini ya. Ingat, kesaksian itu juga bukan data ilmiah ya, karena ini cuma kesaksian, dongeng gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ini dan yang ini juga.
yang lebih parah ada lagi. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weimar menyetir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Jadi sumbernya ada satu buku penulisnya Arnold Lund ini ya. Jadi ini menurut dia adalah buku-buku yang valid katanya. Saya tidak heran dengan buku-buku yang seperti ini ya. Bahkan tidak pernah membaca satu buku pun yang mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan seperti yang artikel ini sampaikan tadi itu ya. Memang ada banyak sekali buku-buku yang menulis mengenai dalam tanda kutip penyimpangan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi itu tidak sesuai fakta sejarah ataupun Alkitab. Itu murni karangan, itu murni fiksi. Nah, kalau kita melihat di sarapan pagi Biblika di sini, saya bacakan sedikit aja ya. Ini dijawab demikian, jawab. Sepanjang sejarah, banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta historis. Dalam novelnya, Nikos Kazakstanis tahun 1885 sampai 1957, judulnya O Teletheos Pirasmos tahun 1955, kemudian novelnya ini difilmkan oleh Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ tahun 1988, mengisahkan Yesus yang tersalib membayangkan dirinya menikah dengan Maria Magdalena. Rupanya imajinasi Nikos Kazakstanis ini laris manis dan diikuti beberapa novelis lainnya, misalnya novel Holy Blood, Holy Grail tahun 1982 yang ditulis oleh Michael Bacon. Kemudian Richard Leigh, Henry Lincoln menulis Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan keturunannya tinggal di Prancis Selatan. Kemudian novel The Da Vinci Code yang sangat laris karya Dan Brown. Sekali lagi, berkisah tentang pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena dan sekarang keturunannya ada di Inggris. Juga ada berita dusta yang menyebut bahwa Tuhan Yesus setelah lolos dari penyaliban lari ke timur dan meninggal di Kashmir dan seterusnya. Ini jawabannya ya, bahwa admin sarapan pagi Biblika itu menyanggah bahwa apa yang disampaikan dalam pertanyaan itu semuanya itu hanya tuduhan. Itu semuanya hanya komik atau dongeng atau cerita-cerita fiksi gitu ya. Dan tidak pernah ada data-data sejarahnya. Nah, contoh saya juga punya ya yang ditulis dalam buku ini tadi. Misal ini juga bukunya Dan Brown. Ini novel, ini komik, ini bukan karya tulis ilmiah. Jadi kalau Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah, jurnal, begitu, ini tidak dapat dipakai sebagai rujukan utama dalam literatur Anda. Ini tidak. Ini hanya novel ya, novelnya Dan Brown. Di sini dikatakan Yesus menikah gitu ya, dan punya anak gitu ya. Dan kemudian ada buku lagi yang tidak kalah konyolnya. Ini bukunya, ini The Jesus Family Tomb, ini ya, makam keluarga Yesus. Ini juga buku-buku ngaco, ini buku-buku ngawur ya. Jadi menurut penulis di sini ini ada sebuah makam yang ditemukan di Yerusalem itu yang berisi mengenai nama-nama orang, di mana nama-nama orang ini adalah berasal dari keluarga Yesus. Ada di situ dikatakan Yesus anak Yusuf, kemudian ada Maria, kemudian ada Yakobus, dan ada Yudas anak Yesus, katanya di situ ya. Jadi menurut buku ini bahwa Yesus itu menikah, punya keluarga, istrinya bernama Maria Magdalena, kemudian dia punya anak namanya Yudas gitu. Nah, ini ngawur. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Buktinya itu sangat sedikit sekali dan sudah dibantah berkali-kali oleh para ilmuwan dan juga teolog-teolog Kristen. Ini ya, buku-buku seperti ini, buku-buku sampah ini Anda bisa temukan di banyak toko buku. Kalau enggak ya, biasa saya beli buku-buku macam-macam ini
di toko buku bekas, di toko loak gitu ya, yang khusus jualan buku, itu banyak sekali. Dan kemudian ada lagi buku, saya punya banyak buku yang menceritakan mengenai kisah fiksi Yesus ya. Ini misalnya buku Apokrif Perjanjian Baru, ini juga kisah fiksi. Kemudian mana lagi ya? Oh ini, baru saya baca tadi. Nah ini, Jesus Lives in India, seperti yang ditulis di buku apa namanya tadi itu, Sarapan Pagi Bilbika tadi itu, Yesus melarikan diri ke Kashmir. Ini ditulis dalam buku ini, Jesus Lives in India. Jadi setelah Yesus disalib itu ternyata dia lolos melarikan diri, digantikan oleh orang lain dan dia lari ke India. Ini buku-buku ngaco-ngaco, ini buku ngawur-ngawur. Ini semuanya adalah buku-buku sampah. Sekali lagi ya, sampah itu tempatnya di tempat sampah. Sampah itu tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk dipercayai. Tapi bagi gerombolan Uniriva, seperti Uniriva, Donditan, kemudian siapa lagi itu, Ustadz K, dan lain sebagainya itu, bagi mereka ini sumber valid katanya, ini dapat dipercaya, ini ada penulisnya, ada penerbitnya. Jadi mereka ini loh, nggak ngerti bagaimana cara menulis secara ilmiah. Jadi mereka tidak dapat membedakan mana tulisan yang ilmiah dan mana yang dongeng dan mana yang sampah. Itu tidak dapat membedakannya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi nggak kaget kalau ada orang ngomong Yesus menikah, Yesus berzinah, dan lain sebagainya itu. Ini omong kosong semuanya. Shalom, salam maras. Tuhan Yesus memberkati.